wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang dipimpin oleh ketua kelas Alif, dipimpin dulu terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Astia, Alif, Ibu. Pija, Ibu. Fahri, Ibu. Citra, Ibu. Sidik. Ibu. Nah, pada hadir semua ya hari ini. Ya. Baik, kalau begitu. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua nggak? Sehat. Alhamdulillah kalau pada sehat. Pada puasa nggak hari ini? Puasa. Alhamdulillah kalau pada sehat dan puasa. Agar pembelajaran kita lebih semangat, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Ya. Pada hafal lagu kereta api nggak? Hafal. Kalau pada hafal kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehkah naik dengan percuma? Kereta tak berhenti lama. Tadi lagu yang kamu orang nyanyikan itu terdapat alat transportasi apa itu? Kereta api. Benar. Kita hari ini belajar tentang IPS ya. Materinya tentang teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Nah, di sini gua akan menjelaskan perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Tolong diperhatikan ya. Kalau tidak perhatikan akan Ibu tanyakan pada kalian. Baik, di sini gua akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian teknologi. Teknologi merupakan ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan. Teknologi juga sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang mempermudah hidup kita. Lalu teknologi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada produksi, komunikasi, dan transportasi. Nah, di sini gua akan menjelaskan macam-macam alat macam-macam teknologi. Yang pertama, teknologi produksi. Perkembangan teknologi produksi merupakan alat dan cara yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Pada zaman dahulu, orang menggunakan alat-alat yang sederhana dan sekarang menggunakan alat-alat yang modern. Namun ada juga masyarakat yang masih menggunakan alat sederhana. Adapun teknologi produksi itu ada 3 jenis. Yang pertama teknologi produksi makanan dan obat-obatan, teknologi produksi di pakaian, dan teknologi produksi bahan bangunan. Sampai sini sudah ada yang paham? Nah, baik, jika sudah ada yang paham, coba Ibu tanya kepada kalian, apa itu pengertian teknologi? Siapa yang mau jawab? Alif, silahkan, apa itu? Teknologi adalah ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan. Teknologi juga sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang mempermudah hidup masyarakat. Pinter. Jadi Alif menyimak ya apa yang Ibu ucapkan tadi. Jadi Ibu lanjut yang kedua ya, perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan kegiatan mengirim dan menerima pesan. Sejak zaman dahulu, orang sudah mengadakan komunikasi dengan orang lain, baik berdekatan maupun berjauhan tempat tinggalnya. Menyampaikan pesan bisa dengan lisan, tulisan, dan juga isyarat. Zaman dahulu menggunakan alat-alat komunikasi sederhana seperti kentongan, asap, telik sandi, karir, dan tali pohon. Lalu alat komunikasi ini berkembang menggunakan alat seperti surat, handphone, HT, radio, televisi, dan internet. Selanjutnya perkembangan teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia. Teknologi transportasi zaman dahulu awalnya menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan cara digendong, dipikul, maupun didorong. Sedangkan teknologi transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, baik transportasi darat, air, maupun udara. Sarana dan prasarananya juga semakin lengkap dan baik. Sampai sini sudah ada yang paham? Paham. Kalau sudah ada yang paham, coba Ibu tanya jika kalian menyimak. Coba apa saja jenis-jenis transportasi? Siapa yang menjawab? Silakan, Pija.
transportasi darat, transportasi air, transportasi udara. Pinter, jadi 3 menyimak ya. Yang lainnya pada menyimak ya, apa yang Ibu jelaskan. Ya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh alat produksi, komunikasi, dan transportasi. Tolong perhatikan ya. Nah, sebentar. Di sini Ibu mempunyai contoh alat produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang pertama itu yang alat produksi zaman dahulu atau alat produksi tradisional. Alat yang pertama itu ada gambar pembajak sawah, itu digunakan untuk membajak atau mengolah tanah petani. Lalu yang kedua, ini ada ukur kelapa atau parut kelapa yang digunakan untuk memparut kelapa. Sampai sini paham? Paham. Lalu yang kedua, komunikasi. Yang pertama itu ada kentongan. Kentongan itu sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan maupun tanda bahaya. Lalu yang kedua ini lonceng. Lonceng ini menggambarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu. Dan biasanya lonceng ini digunakan di sekolah sebagai penanda masuk kelas, istirahat, dan pulang sekolah. Lalu yang ketiga, transportasi. Yang pertama itu ada beca. Beca itu untuk mengantarkan masyarakat dalam kendaraan jarak dekat. Lalu yang kedua itu ada perahu. Perahu ini digunakan untuk menyeberangi pulau atau lautan. Selanjutnya, contoh alat produksi, komunikasi, dan transportasi di modern. Yang pertama itu produksi. Ini ada mesin traktor. Zaman dulu kan masih menggunakan pembajak sawah, dan zaman sekarang sudah menggunakan mesin traktor. Lalu yang kedua, mesin pengukur kelapa. Itu zaman dulu masih menggunakan yang manual, dan sekarang sudah menggunakan mesin. Lalu yang kedua itu komunikasi. Komunikasi yang pertama itu televisi. Televisi ini digunakan untuk melihat berita. Lalu yang kedua handphone. Handphone itu untuk mengkomunikasi kepada orang lain yang berjarak jauh maupun dekat. Lalu selanjutnya yang transportasi. Transportasi ini ada mobil. Mobil yang kedua pesawat. Sampai sini ada yang paham? Paham. Baik anak-anak, di sini bahkan menyebutkan keunggulan dan kekurangannya. Tolong diperhatikan ya. Ya. Keunggulan dan kekurangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di masa lalu dan di masa kini. Yang pertama, di masa lalu dulu. Keunggulannya yaitu lingkungannya tidak ramah, menimbulkan polusi. Lalu yang kekurangannya, prosesnya lama, melelahkan, dan tidak instan. Yang masa kininya, keunggulannya cepat, instan, dan tidak menguras tenaga. Lalu yang kedua, kekurangannya polusi, tidak ramah lingkungan. Sampai sini sudah ada yang paham? Paham. Baik, jika sudah ada yang paham, di sini kita akan mulai permainan ya. Baik, di sini Ibu akan membagikan 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ibu akan membagikan kelompok dulu ya. Alif dengan Citra dipindahin dulu posisi penduduknya. Alif dengan Citra, Sidik dengan Pija, Fahri dengan Astia. Duduk sesuai dengan kelompok masing-masing kan? Ya. Baik, di sini Ibu akan membagikan kertas selembar, diisi ya di sini nama kelompoknya. Ini sama. Kertas yang Ibu tadikan tadi didiskusikan kepada teman kelompok kalian. Jika sudah didiskusikan kepada kelompok kalian, lalu dipresentasikan di depan teman kalian dengan cara bermain, yaitu menggunakan pulpen dengan cara melempar pulpen kepada teman kalian. Jika pulpen ini berhenti, maka itulah yang maju ke depan. Pada paham? Paham. Baik, kita mulai ya. Dimulai dari Citra. Nyanyi bareng-bareng ya. Jika pulpen itu berhenti di situ, jadi itulah yang maju untuk ke depan. Mulai 1, 2, 3. Balonku ada 5, Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Meletus balon hijau dot, hatiku sangat cakap. Cakep. Baik, di kelompoknya perwakilan dari kelompok Asti yang maju ke depan siapa? Saya, Bu. Silakan Fahri untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang dikeraskan ya suaranya. Jangan selalu pengumpulan produksi Yang lain diam ya. dan komunikasi
yaitu tidak menimbulkan polusi dan rumah lingkungan. Kelemahannya melelahkan, prosesnya lama dan tidak instan di zaman masa kini. Keunggulan instan, cepat dan tidak menguras tenaga. Kekurangan polusi, tidak ramah lingkungan. Terima kasih. Saudari Fahri, silakan maju duduk di depan. Siap, Bu. Baik, yang sudah mempresentasikan di depan itu akan mendapat nilai dari Bu. Baik anak-anak, sampai sini sudah ada yang paham dari materi kita hari ini? Paham. Jika tidak ada yang mau bertanya, jika tidak ada, di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini ya. Jadi anak-anak, perkembangan teknologi sekarang sudah semakin canggih. Dengan teknologi ini, pekerjaan manusia itu akan lebih mudah. Yang dulunya banyak menguras tenaga, dan sekarang prosesnya cepat dan tidak banyak menguras tenaga. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Di sini Ibu akan memberikan kalian pekerjaan di rumah. Dikerjakan di rumah ya, lalu dikumpulkan minggu depan di halaman 42 ya. Materi selanjutnya akan dibahas minggu depan. Untuk penutupan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Saya mau pulang. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.